Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Selamat datang di The Scream Channel, tempat di mana orang-orang berbagi pengalaman, baik itu sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan. Dan pada hari ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Dan pada malam ini juga kita akan membahas mengenai mitos-mitos mengenai lagu cerita di balik lagu Nina Bobo. Yang dimana di balik lagu Nina Bobo ini ada beberapa misteri, yang beberapa versi, yaitu menurut keluarga dari Panrodik dan menurut keluarga Ninami. Nah, jadi kan dari kalian mungkin belum banyak yang tahu nih mengenai kisah Nina Bobo ini. Dan untuk liriknya seperti ini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nah, jadi di balik lirik lagu yang kita nyanyiin tadi ternyata banyak gitu misteri-misteri di dalamnya yang sebagian orang belum tahu. Yang dimana di sini kita akan membahas menjadi dua versi. Yang pertama versi menurut keluarga dari Panrodik, dan yang kedua menurut keluarga Ninami. Jadi, misteri lagu Nina Bobo menurut keluarga Panrodik yaitu cerita mistis lagu Nina Bobo berasal dari kisah Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Ibu Helenina bernama Mustika adalah warga Indonesia, yang tepatnya orang Jawa. Ia berprofesi sebagai penari, dan ayahnya Helenina adalah warga Belanda bernama Panrodik. Helenina termasuk anak yang susah tidur. Sang ibu lantas memeras otak untuk mencari cara agar sang anak tidak lagi menderita gangguan susah tidur. Akhirnya diputuskan bahwa sang ibu akan bersenandung untuk menidurkan anaknya. Awalnya, sang ibu hanya bersenandung asal, belum ada liriknya. Sang ayah yang kemudian memberi ide untuk menggunakan lirik. Seperti apa liriknya? Seperti yang kalian dengar selama ini, yaitu Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina dalam lirik tersebut diambil dari sapaan akrab Helenina, yaitu Nina. Jadi, arti dari Nina Bobo adalah Helenina tidur. Dan ternyata lagu Nina Bobo tersebut ampuh untuk menidurkan Helenina. Dan kemudian Helenina tidak lagi susah tidur. Namun, Helenina menjadi ketergantungan dengan lagu tersebut. Tiap kali mau tidur, ia harus mendengar lagu itu terlebih dahulu. Jika tidak, penyakit susah tidurnya akan kumat. Mau tidak memandang status dan usia, Helenina yang masih muda, yaitu berumur 6 tahun, meninggal. Ia meninggal karena menderita penyakit yang cukup parah. Kematian Helenina jadi awal kisah mistis dari lagu Nina Bobo. Pada suatu malam, Rodik, ayah Helenina, melihat istri, yaitu Mustika, sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Mustika melakukan itu karena ia merasa seakan-akan Helenina masih hidup dan memintanya untuk menyanyikan lagu pengantar tidur itu. Mungkin saking terpukulnya akibat kematian Helenina, ia belum bisa move on dan merasa dihantui. Mustika pun rutin menyanyikan lagu Nina Bobo, meskipun sang anak sudah tiada. Lambat laun, sang ayah juga ikut-ikutan menyanyikan lagu Nina Bobo. Setiap malam, penyebabnya sama. Sang ayah merasa mendengar suara anaknya yang memintanya menyanyikan lagu pengantar tidur itu. Ngeri juga ya. Ngeri banget dong. Kalau tiap malam kita mendengar suara-suara dari orang yang sudah meninggal. Cerita lagu Nina Bobo masih berlanjut. Kalau menurut kalian lagu Nina Bobo versi Helenina biasa aja atau merasa mistis? Nah, jadi gitu menurut keluarga dari Panrodik mengenai lagu Nina Bobo ini.
Nah, di mana di keluarga Panrodik ini disebutkan bahwa lagu Nina Bobo itu berasal dari Helenina dari anaknya itu Helenina sendiri gitu. yang mengalami insomnia atau susah tidur, Susah tidur. yang kemudian dibuatkanlah lagu oleh ibunya ya. Namun si lagunya itu tidak memiliki lirik dan kemudian dikasihlah lirik oleh bapaknya yang bernama Panrodik. Namun akhirnya Helenina menjadi ketergantungan dengan lagu tersebut gitu ya. Padahal awalnya cuman coba-coba ya berarti buat nidurin si Helenina itu. anaknya itu. Iya, namun lama-kelamaan ketergantungan dan pada umur 6 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Helenina itu mempunyai sebuah penyakit yang menyebabkan dia meninggal di usia muda. Nah, jadi setelah kepergian dari Helenina itu ibunya sangat merasa terpuruk gitu ya, sampai belum lupa Move on. gitu. Hingga akhirnya si ibu itu mengalami sebuah Suatu depresi. depresi dulu. Ya, karena merasa Belum benar-benar ikhlas gitu ya kehilangan sama gitu kan. Helenina. Terlebih kan Helenina masih anak kecil juga ya kan. Iya, dan kemudian si ibu itu terus-menerus setiap malam mendengar Memikirkannya tangisan sampai mendengar suara tangisannya yang sama suaranya kayak seperti Helenina, dan pada akhirnya si ibunya tersebut terus menyanyikan lagu Nina Bobo. Nah, jadi Ibu Mustika ini tiap malam karena saking depresinya gitu selalu nyanyiin gitu ya, dan pada akhirnya Ibu Mustika pun meninggal dunia. Dan kemudian bapaknya pun Sering gitu ya, sering juga sering mendengar tangisan dari Helenina ini yang dianggap ya Helenina mungkin ya. Dan kemudian karena mungkin si bapaknya itu sudah tidak kuat untuk hidup, dan pada akhirnya dari sebagian yang cerita yang saya dengar, pada akhirnya bapaknya pun meninggal dunia dengan cara yang bunuh tidak wajar diri. gitu ya, dengan cara bunuh diri. Nah, kisah Nina Bobo masih berlanjut nih. Jadi selain dari cerita di balik kisah Nina Bobo dari keluarga Panrodik, masih ada cerita satu lagi versi dari keluarga Ninamik. Nah, Ninamik ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Belanda, namun tinggalnya di Indonesia. Gak ada hujan, gak ada angin. Suatu hari Nina tiba-tiba bertingkah gitu setiap malam seperti orang yang kesurupan. Ia menjerit, mengumpat, dan bergerak tidak terkontrol. Ia berulang setiap malam. Supaya nggak makin menjadi-jadi, sang ibu terpaksa harus memasungnya. Sang ibu sebenarnya sedih melihat anaknya dipasung. Namun, jika tidak, anaknya bisa-bisa melukai dirinya sendiri. Semenjak bertingkah seperti orang yang kesurupan, berat badan Nina menyusut dan wajahnya memucat. Ibunya makin sedih melihat kondisi itu. Suatu malam, keajaiban itu terjadi. Nina berubah menjadi tenang, tidak lagi menjerit, tidak lagi bertingkah di luar kendali. Namun, ia menangis sesenggukan. Dalam pelukan sang ibu, Nina minta dinyanyikan lagu pengantar tidur, karena ia sudah amat sangat lelah. Sang ibu lantas menyanyikan lagu Nina Bobo. Nina pun tertidur untuk selamanya. Lebih tepatnya, nyanyian Nina Bobo dari sang ibu mengantarkan Nina pada tidur abadi. Ngeri ya. Banget juga ya. Dan di balik kisah ini ternyata kalau di Belanda nih, karena si Ninanya orang Belanda, Iya, tinggal di Indonesia ya. Jadi di Belanda tuh lagu Nina Bobo itu bukan disebut sebagai lagu pengantar tidur, Tapi melainkan lebih tepatnya lebih ke pengantar kematian. Karena ketika sang ibu Nina menyanyikan lagu Nina Bobo, tersebut, Nina malah tertidur untuk selamanya. Mungkin sekian ya versi mitos atau fakta kali ini mengenai kisah di balik lagu Nina Bobo, dimulai dari keluarga Panrodik dan juga keluarga dari Ninamik. Nah, jadi bagaimana nih pendapat kalian gitu, kalau lebih seram yang mana? Kalau kita sendiri sih lebih ke versi Ninamik ya, karena menjadi sebuah lagu pengantar kematian, bukan pengantar untuk tidur. Jadi gimana nih menurut kalian mengenai lagu Nina Bobo ini setelah kita sampaikan gitu misteri-misteri yang tadi? Lagu tersebut atau misteri di balik lagu tersebut itu mitos atau fakta sih Menurut kalian? Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar. Okay? Dan buat kalian yang ingin menceritakan pengalamannya dan memberi saran gitu buat kita mengenai mitos atau fakta di video selanjutnya, kalian bisa langsung DM Instagram kita di @thescream_channel.
Karena di The Scream Channel ini semua orang bisa mengungkapkan perasaan dengan bebas. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dadah, saya Hilma Hilmatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.